Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang aliran filsafat esensialisme. Anggota dari kelompok 9 yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Aditya Gilang Firmansyah. Yang kedua, teman saya yang bernama Aditya Wahyu Kuncoro. Dan yang ketiga, teman saya yang bernama Fatin Zulfanda. Yang pertama, pengertian aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memberikan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Selanjutnya, ciri-ciri aliran esensialisme dalam pendidikan. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama yang sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa yang melekat dalam masa balita yang panjang atau adanya keharusan ketergantungan yang khusus. Yang ketiga, adanya cara untuk menegakkan disiplin. Dan yang terakhir, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah adalah pesaingnya memberikan teori yang lemah. Tokoh-tokoh esensialisme. Yang pertama, Desiderius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir abad 15 dan permulaan abad 16, yang merupakan tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Erasmus berusaha agar kurikulum sekolah bersifat humanistis dan bersifat internasional, sehingga bisa mencakup lapisan menengah dan kaum aristokrat. Yang kedua, Johann Amos Comenius 1592 sampai 1670, seorang yang memiliki pandangan realitas dan dogmatis. Comenius berpendapat bahwa pendidikan mempunyai peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pada hakikatnya dunia adalah dinamis dan bertujuan. Yang ketiga, John Locke 1632 sampai 1704. Tokoh dari Inggris sebagai pemikir dunia berpendapat bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Yang keempat, Johann Heinrich Pestalozzi 1746 sampai 1827. Sebagai seorang tokoh yang berpandangan naturalistis, Pestalozzi memiliki kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada manusia terdapat kemampuan-kemampuan wajarnya. Yang kelima, Johann Friedrich Froebel 1782 sampai 1852. Tokoh yang berpandangan komis sintesis dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam, sehingga manusia tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum alam. Yang keenam, Johann Friedrich Herbert 1776 sampai 1841, sebagai salah satu murid dari Immanuel Kant yang berpandangan kritis. Herbert berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah sesuai jiwa seorang dengan kebajikan dari yang mutlak dalam arti penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan, dan inilah yang disebut proses pencapaian tujuan pendidikan oleh Herbert sebagai pengajar yang mendidik. Yang ketujuh, William T. Harris 1835 sampai 1909. Tokoh dari Amerika Serikat hidup. Harris yang pandangannya dipengaruhi oleh Hegel berusaha menerapkan idealisme objektif pada pendidikan umum. Tugas pendidikan baginya adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan spiritual. Selanjutnya, kelebihan dari aliran esensialisme. Bahan pelajaran dapat disampaikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan karena menggunakan sistem subjek mater. Namun tidak mendukung perennialisme bahwa subjek mater yang benar adalah realistis abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban berat. Kekurangan dari aliran esensialisme. Para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis,
karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Beberapa pemikir esensialisme bahkan memandang seni dan ilmu sastra sebagai embel-embel dan merasa bahwa pelajaran IPA dan teknik serta kejuruan yang sukar adalah hal-hal yang benar-benar penting yang diperlukan siswa agar dapat memberi kontribusi pada masyarakat.